Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Ermalinda Mindi, mahasiswa semester 4 kelas A jurusan Sosiologi. Ya Pak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang politik kebijakan yang merujuk pada konsep negara kesatuan dan keterkaitannya dengan lambatnya pencairan dana bantuan sosial karena akibat COVID-19 ini. Manusia adalah makhluk politik. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya politik. Manusia berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat. Politik dan kebijakan tidak dapat dipisahkan, di mana ada kebijakan maka di situ terdapat kekuatan politik, kepentingan dan aktor politik yang bekerja membentuk suatu proses interaksi. Bagaimana jadinya jika kekuasaan digunakan oleh seseorang yang berpolitik untuk menindas orang lain? Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang sejahtera. Tidak dapat dikatakan sebagai konsep negara kesejahteraan jika seseorang menggunakan kekuasaannya sebagai patokan atau pegangan untuk menindas kaum lemah, dan untuk memperdaya kaum lemah yang tidak mempunyai apa-apa, seperti mereka para kelas-kelas bawah. Dalam kaitannya dengan dana bantuan sosial karena pandemi COVID-19 ini, akankah segala bantuan dapat dialokasikan tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu? Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah mempercepat proses pencairan dana bantuan sosial karena pandemi COVID ini untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk lagi dari COVID-19 ini. Masalah pandemi coronavirus saat ini masih belum dapat diselesaikan. Salah satunya di negara Indonesia, para korban COVID semakin bertambah, meskipun angka kesembuhannya juga semakin meningkat, tetapi masih banyak yang positif atau masih dalam penanganan tim medis. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, segala jenis bantuan dan anggaran pun terus mengalir dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk dialokasikan ke setiap desa dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, fokus bukan hanya terkait dengan isu-isu atau alat-alat kesehatan, tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan pun harus dialokasikan kepada masyarakat. Pemerintah dalam mengantisipasi dampak COVID-19 ini akan segera mempercepat dan tentunya sudah mempercepat proses pencairan dana bantuan sosial agar dapat segera disalurkan kepada setiap kepala keluarga yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia.
biasanya bantuan sosial bansos, program keluarga harapan atau PKH tahap 2 dari April menjadi 15 Maret. Penyaluran berikutnya dilakukan setiap bulan mulai dari April sampai Desember 2020 selama 9 bulan. Percepatan proses pencairan dana bansos dikarenakan ada desakan dari uh, Presiden Joko Widodo kepada uh, kepada kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan agar bantuan sosial cepat dan bisa disalurkan kepada masyarakat yang mungkin sekarang ini sangat membutuhkan, dengan hanya di rumah saja, mungkin mereka tidak dapat bekerja dan mungkin belum menghasilkan uang, dan mungkin dengan bantuan atau bantuan dari pemerintahan ini dapat membantu kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya. Sebelumnya Jokowi telah menyetujui perubahan anggaran untuk jaringan pengamanan sosial, telah menyetujui perubahan anggaran untuk jaringan pengaman sosial. Hal tersebut untuk mengatasi dampak ekonomi virus corona atau COVID-19. Total anggaran untuk jaringan pengamanan sosial itu sebesar 110 triliun. Itulah dana yang dikeluarkan untuk program itu. Akibat dari pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada ekonomi Indonesia, di mana sekarang ini ekonomi Indonesia semakin melemah. Tetapi pemerintah dengan keadaan ekonomi seperti itu, pemerintah masih memberikan atau melakukan pencairan dana bantuan khusus COVID-19 ini kepada masyarakat atau pada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Melihat ekonomi Indonesia sekarang ini semakin melemah, melihat Indonesia sudah bekerja sama dengan negara-negara lain di Asia maupun Eropa, mungkin seperti itu suatu jalinan kerjasama yang baik, yang damai, tentunya akan mempengaruhi atau memberi dampak positif bagi Indonesia sendiri, di mana jalinan kerjasama itu nantinya akan membuat ekonomi Indonesia, yakni keuangan dalam negeri kita semakin membaik. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak bagi penghasilan masyarakat, bagi pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor informal. Untuk itu, pemerintah yang bekerja di sektor informal, untuk itu pemerintah menambah jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM. KPM dari program keluarga harapan atau PKH menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, penerima kartu sembako juga ditingkatkan menjadi 20 juta penerima. Kartu prakerja disiapkan bagi 5,6 juta penerima. Selain itu pula bantuan sosial khusus untuk masyarakat Jabodetabek serta bantuan sosial bagi masyarakat lain yang belum menerima program bantuan termasuk di desa.
Jokowi meminta para menteri untuk segera melakukan program bantuan tersebut. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan nanti dibawa para masyarakat melihat pemerintah pemerintahan pusat hanya omongannya saja, tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat. Itu adalah tegas dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada para menteri yang mengurus dana bantuan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.